bisa diceritain sedikit Bang kronologis kenapa bisa ini ditembok dan dihancurkan? Awalnya kita di tahun 2018 kita membelilah tanah dengan rugi dengan ukuran kita punya itu 12 kali 59 ke belakang. Kemudian total semuanya 650 meter yang kita punya. Kemudian di surat SK yang kita miliki itu tanah kita itu sebelah sana berbatas dengan paret, masih jalan 2 meter. Jalan 2 meter memanjang sampai dengan ke belakang sesuai tanah kita punya. Oke. Kemudian di tahun 2021 pihak daripada Ibu Juliana Pardede ini juga membeli tanah, sebenarnya tanah ini 11 kali 59. Sama-sama surat kita miliki itu berbatas dengan jalan. Tidak ada berbatas dengan kami, tidak ada. Semua dua surat yang dimiliki itu berbatas dengan jalan. Oke. Akan tetapi tiba-tiba di tahun 2023 katanya dia sudah membeli jalan. Sama siapa dia beli Bang? Pengakuannya itu yang saya ketahui itu dia membeli melalui istrinya, istri daripada si pemilik awal Pak Sidik, namanya Ibu Sugiarti. Ibu Sugiarti, cuman karena si suami hanya nurut aja neken gitu loh. Akan tetapi yang kami ketahui itu alasan mereka nggak ada, sudah nggak ada alasannya. Untuk jalan ini? Iya, karena kenapa kami bilang nggak ada alasannya? Sepengetahuan kami itu bahwasanya alasan yang sisa punya Pak Sidik sudah di desa. Karena saat ini punya Pak Sidik sudah habis semua jalannya, sudah habis tanahnya. Jadi karena dia merasa sudah memiliki, akan dipagar, ditembok. Ditembok itu dimulai mereka menembok ini di tanggal 13 November. 13 November sampai siapnya tanggal 26 November. Dikerjain semua, rampung semuanya, sehingga yang sewa, yang tinggal di rumah sewa belakang itu nggak ada akses. Yang mereka terpaksa yang melompat tembok awalnya. Kemudian bahkan ada juga yang sewa di belakang itu yang punya sepeda motor yang pas mereka kerja nggak ada di tempat, mereka ngangkat ambil gotong royong untuk mengeluarkan sepeda motornya gitu. Berarti memang nggak ada akses sama sekali nggak, mati total, lumpuh total. Dari bulan berapa itu Bang? Dari bulan November tanggal 26. Itu baru bulan lalu dia? Iya, di bulan lalu. Kemudian kita pun juga sudah mengupayakan ke laporan ke Pak Dusun ketika paling bawah, kemudian juga ke desa sudah, kemudian juga ke kecamatan sudah. Bahkan dari dua muspika ini, dari camat sama kepala desa Paigeli dan camat Sunggal Serdang sudah melayangkan untuk menghentikan pekerjaan dan menerangkan itu jalan. Semua instansi pemerintah itu menuntut jalan, karena juga nggak dihiraukannya, sehingga kami buatlah pengaduan ke lebih tinggi ke kabupaten. Kami layangkanlah surat ke Satpol PP. Setelah kami layangkan Satpol PP, akhirnya alhamdulillah tidak lanjuti. Sampailah kemarin itu awalnya sampai dengan surat bongkar paksa di tanggal 12 Desember. Rupanya gagal. Gagal untuk bongkar awalnya, bongkar paksa. Jadi sehingga di tanggal 13 ini ke Pakam lagi, ke Satpol PP, kami menanyakan kenapa Pak nggak dibongkar sesuai dengan surat yang Bapak edarkan kepada Muspika di Sunggal. Kami sampaikan, oh begini kata apa yang masuk Satpol PP, ada keluarga daripada AKBP Tumbur Silaban yang bertugas di Polda, di Tik Polda, kemudian memohon kepada Satpol PP agar tidak dibongkar paksa. Mereka akan membongkar sendiri. Namun sejauh ini nggak ada bongkar. Akhirnya Satpol PP mengambil sikap tegas membongkar paksa gitu. Namun desa kita sudah mediasi pada desa Paigeli. Awalnya saat pertama sekali mereka melakukan pembongkaran, datang Pak Dusun. Pak Dusun datang menyampaikan bahwasanya itu jalan nggak boleh dibangun. Oke, tidak bangun. Dan tiba-tiba selang 1 minggu kemudian datang mereka sama tukang-tukang sudah menggali fondasi untuk dikerjakan. Akhirnya kami sampaikan surat keberatan ke desa. Desa akhirnya memanggil kedua pihak. Kedua pihak dipanggil untuk dimediasi. Hasil mediasi yang pertama itu bahwa desa menerangkan di jalan. Sesuai surat yang dilayangkan kita sama kepala desa, nomor surat 2384 garing PB garing 2023. Itu jalan disampaikan kepada desa. Bahkan saat ini juga yang setelah mediasi desa hasilnya itu, tapi dia nggak merasa puas, tetap dia membangun karena sudah merasa memiliki, sehingga karena dia berbuat lagi seperti itu, kami buat laporan lagi ke kecamatan. Kecamatan juga mengundang kami kedua belah pihak, ya kami sama pihak tanah, bahkan termasuk juga pihak sebelumnya awal Bapak MC.
Bapak sini menerangkan itu untuk jalan saya berikan saya. Loh, jadi kemudian saya sama desa, sama macam kenapa kita tangani, saya dipaksa itu ujar ke sini. Kebetulan yang pemilik awalnya masih hidup, cuma Pak ada di posisi Harung itu. Jadi gimana Bang langkah kita ke depan ini kan nggak semua Bang yang dirobohkan. Ya pada intinya kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahwasanya kami hanya meminta hak sesuai dengan surat yang kami miliki, tidak minta lebih dan kurang. Ya pada hari ini kami juga bersyukur, berarti alhamdulillah sudah direspon dengan aduan kami kepada pemerintah Bogor tentang awalnya. Namun tidak sesuai dari harapan yang kita miliki surat itu 2 meter, tapi nyatanya sekarang ini di lapangan hanya diberi akses untuk masuk, bukan untuk jalan, hanya untuk bisa masuk ke dalam rumah sewa aja, itu aja. Gitu. Sama siapa Bang? Saya Aif Fajri, selaku suami daripada pemilik bangunan juga. Ini kecewakan bukan apa-apa. Di surat kita tertera 2 meter memanjang ke belakang 29, kemudian berbelok dia jadi 2 meter kali 32 ke belakang. Tapi saat ini yang hanya sesuai dengan berita acara yang dibawa Satpol PP di Serdang, mereka hanya membongkar 2 meter kali 29. Jadi sekarang kalau kita cek lapangan itu surat yang kita miliki 2 meter jalannya. Saat ini dari dinding rumah sewa kita ke tembok yang dibangun oleh Ibu Juliana Pardede itu hanya 1 meter 30. Kemana sisanya? Sesuai dengan jalan. Sehingga kami bertanya ada apa? Kok hanya dijalankan sesuai dengan berita acara tapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan? Sementara surat yang kita miliki usia lebih tua daripada kita punya, daripada Ibu Juliana punya gitu loh. Kita punya 2018 surat tanah itu. Kemudian yang Ibu Juliana miliki itu di 2021. Sama-sama nih berbatas dengan jalan 2 meter. Namun hari ini bertepatan 20 Desember hari Rabu, tepatnya tim Satpol PP daripada Serdang itu hanya menjalankan pembongkaran sepanjang 29. Kalau di surat 59,7 panjang jalannya. Berarti masih ada tembok tersisa nih Bang? Masih. Kalau misalnya kita tengok dari fisik yang sudah dikerjakan saat ini, di belakang itu ada sekitar 30,7 meter lagi, 30,70 cm lagi yang belum dibongkar habis. Ada alasan Bang dari mereka? Penyampaian Satpol PP nggak bisa banyak berkomentar, hanya menyampaikan mereka hanya menjalankan perintah sesuai di berita acara. Mengikuti berita acara itu. Berita acara. Sementara kita kan memang nggak dapat pemberitahuan akan dibongkar, tidak. Cuman hanya yang kita ketahui saat ini lapangan hari ini dikerjakan hanya berpanjang 29 meter. Sementara di surat kita itu 59 memanjang ke belakang. Sehingga kan kita tanya ada apa semua ini, ada apa gitu. Dari pihak dusun sendiri udah pernah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.